Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, ya, ini sedikit tambahan dari Bapak penjelasan berkenaan dengan bab 2 ya, materi bab 2 tentang konsep kebutuhan manusia. Jadi bahwa kita ketahui manusia untuk bisa menjalani kehidupannya membutuhkan banyak hal, ya. Ada kebutuhan istilahnya primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Ya, begitu juga dalam ilmu keperawatan kita mempelajari tentang kebutuhan manusia. Di antaranya adalah kebutuhan dasar manusia, ya, kebutuhan yang paling mendasar, yang paling dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Ya, ada beberapa hal juga yang bisa mempengaruhi tingkat pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ya. Masing-masing manusia berbeda kebutuhannya, pemenuhannya juga berbeda. Ya, sesuai dengan kondisinya. Ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada penyakit, ya. Pada orang yang sakit, beberapa bagian tubuh memiliki kebutuhan yang lebih besar dibanding bagian tubuh yang lainnya. Ya. Maka kita selaku perawat, petugas kesehatan, tenaga kesehatan, ya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pasien tersebut. Ya, jadi penyakit orang yang sehat dengan orang yang sakit akan berbeda kebutuhannya. Kemudian juga yang kedua ada hubungan keluarga, ya. Hubungan keluarga yang harmonis itu dengan yang tidak akan berbeda pula, ya. Adanya keterikatan hubungan keluarga dengan tidak ada keterikatan juga akan membedakan, ya, tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusianya. Kemudian ada konsep diri dan tahap perkembangan. Itu sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah ini, ya, ini adalah teori kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Digambarkan dalam bentuk sebuah piramid. Ya, ada 5 tingkatan kebutuhan dasar manusia. Nah, dengan menggunakan gambar piramid ini, kita harus bisa memahami, memaknai dari gambar piramid ini. Kita tahu piramid ini bentuknya adalah semakin ke atas semakin kecil. Ya, yang paling bawah ukurannya paling besar. Nah, yang paling atas ukurannya paling kecil. Di sini menurut Abraham Maslow ada 5 tingkatan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, ya, atau kebutuhan biologis. Pernah Bapak coba tanyakan kepada masing-masing siswa apa yang dibutuhkan manusia? Ya, ada yang jawab udara, ada yang jawab makanan, ada yang jawab pekerjaan dan seterusnya. Nah, kebutuhan yang paling mendasar menurut Abraham Maslow dari setiap individu manusia itu adalah kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan biologis, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Kita ingat bahwa dalam diri manusia itu terdiri dari 4 unsur. Ya, ada unsur biologis, ada unsur psikologis, ada unsur sosial, dan juga ada unsur spiritual. Nah, keempat unsur ini memiliki kebutuhannya masing-masing. Dan manusia akan senantiasa mengejar untuk memenuhi seluruh kebutuhannya tersebut. Dan kita selaku perawat berperan serta membantu pasien yang datang ke kita, yang dalam perawatan kita untuk memenuhi kebutuhannya semuanya tersebut. Ya, dari keempat unsur itu. Kita bantu. Atau kalau pasiennya tidak bisa sama sekali, ya kita yang memenuhinya. Ya, kita yang memenuhinya selaku perawat seluruh kebutuhan manusia tersebut. Baik, ya, dalam teori kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow digambarkan dalam bentuk piramid. Ya, ada 5 tingkatan. Yang pertama kebutuhan fisiologis. Apa itu? Ya, ini kebutuhan untuk bisa melangsungkan kehidupan. Ya, agar manusia tetap hidup,
maka harus dipenuhi ini kebutuhan fisiologisnya atau kebutuhan biologisnya. Apa saja hal-hal yang bisa mempertahankan kehidupan manusia? Nah, itulah kebutuhan fisiologis, ya, seperti oksigen, nutrisi, elektrolit, cairan, dan seterusnya. Itu adalah kebutuhan yang paling dasar untuk bisa manusia bertahan hidup. Ya, disebut kebutuhan fisiologis karena hal itu akan memfungsikan organ-organ tubuhnya. Disebut kebutuhan fisiologis karena akan memfungsikan ya organ-organ tubuh. Oksigen ya jelas sekali akan memfungsikan seluruh tubuh ya karena seluruh sel yang ada dalam tubuh manusia membutuhkan oksigen. Agar bisa berfungsi dibutuhkan oksigen. Agar dapat energi ya dibutuhkan oksigen. Ya, selain itu juga ada nutrisi ya, makanan. Oksigen, makanan, cairan itu dibutuhkan setiap saat oleh tubuh manusia, oleh sel-sel yang ada dalam tubuh manusia. Sedangkan oksigen itu dipenuhi juga diisi atau dicukupi kebutuhannya setiap saat ya. Asupan oksigen itu harus setiap saat. Adapun makanan, minuman itu tidak setiap saat ya manusia memasukkan makanan dan minuman tersebut ya, makanan atau cairan tersebut ke dalam tubuh tidak setiap saat karena tubuh bisa menyimpan ya dalam jumlah yang cukup ya makanan kelebihan dari yang dibutuhkan sel akan disimpan. Ya, seperti tempat nyimpannya adalah di hati ya. Glukosa itu disimpan dalam hati dalam bentuk glikogen. Kemudian juga cairan juga sama. Nah, adapun oksigen disimpannya hanya sedikit, hanya cukup untuk beberapa saat saja oleh tubuh. Ya, di paru-paru. Memang ada penyimpanan, tetapi tidak bisa dibertahankan untuk beberapa jam. Makanya beberapa saat manusia bisa menahan nafas. Nah, itulah kurang lebih. Ya, ini perbedaan antara oksigen sebagai kebutuhan dasar dari kebutuhan fisiologis dan makanan atau cairan yang lainnya dalam pemenuhannya ada perbedaan, ya. Nah, kebutuhan fisiologis ini digambarkan di tempat yang paling bawah dan paling besar, ya, oleh Abraham Maslow, menempati tempat paling bawah dengan ukuran yang paling besar. Ya, kalau kita perhatikan dari gambar piramid ini, dari paling bawah paling besar, paling atas paling kecil. Ini menunjukkan kebutuhan yang memiliki tingkatan di bawah itu adalah kebutuhan yang paling pertama harus dipenuhi. Ya, menunjukkan kebutuhan yang paling pertama sebelum menginjak ke kebutuhan yang ada di atasnya. Jadi oksigen, makanan, minuman itu kebutuhan yang paling pertama harus dipenuhi. Kemudian juga ukurannya paling besar, menunjukkan bahwa seluruh manusia harus terpenuhi kebutuhan ini. Harus terpenuhi kebutuhan fisiologis ini. Nah, kalau tidak terpenuhi, maka akan berakhir kehidupannya. Ya, jadi kebutuhan fisiologis ini untuk mempertahankan kehidupan. Ya. Kalau tidak terpenuhi, maka akan berakhir kehidupan manusia tersebut. Nah, kemudian meningkat kepada kebutuhan berikutnya yang kedua, yang ada di atas kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan akan keamanan, rasa aman, ya, safety needs. Nah, ukurannya itu lebih kecil dibanding tadi yang kebutuhan fisiologis. Ini menunjukkan bahwa tidak semua manusia itu bisa mendapatkan atau terpenuhi kebutuhan akan keamanannya. Ya, contohnya pada orang-orang yang berada di daerah konflik ya atau yang sedang di medan perang bahkan. Ya, yang sedang di medan perang jelas keamanannya tidak ada yang menjamin. Keselamatan jiwa dan raganya tidak ada yang menjamin. Tidak terpenuhi berarti kebutuhan keamanannya karena dia berada di tempat yang tidak aman untuk jiwa dan raganya. Nah, maka jelas tidak semua orang bisa mendapatkan kebutuhan akan keamanan ini. Meskipun dia bisa mendapatkan kebutuhan fisiologis, dia tetap dapatkan. Sehingga dia bisa tetap hidup. Ya. Kalau manusia sudah bisa memenuhi kebutuhan fisiologisnya terpenuhi dan kebutuhan akan keamanan terpenuhi, maka dia akan mencari kebutuhan berikutnya, yaitu akan memiliki dan kasih sayang.
kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, rasa dicintai, rasa mencintai, rasa dimiliki, rasa dikasihi dan disayangi. Itu akan manusia cari setelah bisa mendapatkan kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keamanannya. Ya, oleh karena kita lihat posisinya ada di tingkatan ketiga. Lebih kecil lagi ukurannya daripada kebutuhan yang sebelumnya tadi, fisiologis dan kebutuhan keamanan. Menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkannya. Bahkan lebih sedikit dari orang-orang yang mendapatkan kebutuhan rasa aman. Ya, lebih sedikit. Nah, karena memang orang itu akan mencari dulu keamanan untuk dirinya. Baru setelah dia mendapatkan rasa aman tersebut, akan memikirkan kebutuhan yang lainnya. Kalau tidak dapatkan rasa aman, dia tidak akan memikirkan kebutuhan yang lainnya. Nah, ini manusia karakteristiknya seperti itu. Kalau sudah mendapatkan rasa keamanan, dia akan mencoba mencari kebutuhan lainnya dalam bentuk rasa memiliki, rasa kasih sayang, ya, untuk mencari kekasih, untuk mencari cintanya. Dia harus berada pada keadaan aman dulu. Ya, dia harus bisa mendapatkan rasa aman dulu, baru mencari kasih sayang, rasa cinta, dan seterusnya. Makanya manusia akan lebih sedikit yang bisa memenuhi kebutuhan akan kasih sayang ini. Ya, lebih sedikit dibanding kebutuhan-kebutuhan yang ada di bawahnya, yaitu fisiologis dan rasa aman. Setelah manusia bisa mendapatkan ketiga kebutuhan tadi, kebutuhan fisiologis, rasa aman, dan kasih sayang, dia akan mencoba mencari kebutuhan yang berikutnya, yaitu akan penghargaan, esteem needs. Ya. Kebutuhan rasa dihargai, rasa dihormati, kebutuhan prestasi, ya. Penghargaan dari keluarga, dari lingkungan, dari masyarakat. Nah, manusia akan mencoba memenuhi kebutuhan ini. Ya, setelah dia bisa mendapatkan tiga kebutuhan di bawahnya. Nah, bentuknya semakin kecil ya dibanding dari kebutuhan yang ada di bawahnya dari tiga kebutuhan tadi. Semakin kecil menunjukkan ya semakin sedikit orang yang bisa memenuhi kebutuhan ini. Ya. Tidak semua orang bisa berprestasi. Kan seperti itu. Dalam satu kelas yang berprestasi hanya satu. Ranking 1, ada ranking 2, ada ranking 3. Tidak banyak. Ya. Dalam satu sekolah, dalam satu lingkungan masyarakat, tidak banyak orang yang bisa berprestasi, mendapatkan penghargaan. Hanya beberapa saja. Inilah contohnya nyata ya, bahwa kebutuhan akan penghargaan tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Ya, kemudian yang kelima ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Ya. Ditempatkan pada posisi paling puncak dengan ukuran yang paling kecil. Ya, menunjukkan bahwa kebutuhan akan aktualisasi diri ini dipenuhi setelah bisa memenuhi 4 kebutuhan yang ada sebelumnya. Ya, baru dipenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Setelah terpenuhi kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa memiliki dan kasih sayang dan penghargaan, itu sudah terpenuhi baru akan mencoba memenuhi kebutuhan akan aktualisasi diri. Seperti apa aktualisasi diri ini? Adalah seseorang mengaktualisasikan dirinya sendiri, mengimplementasikan apa yang ada pada dirinya, menjadi diri sendiri. Itulah aktualisasi diri. Ya, contohnya seorang perawat misalnya setelah selesai masa pendidikan, dia mendapatkan pekerjaan di sebuah pelayanan rumah sakit misalnya. Dia bekerja karena baru sebagai pekerja, dia akan menjadi perawat pelaksana, ya, perawat klinis. Perawat pelaksana dia bawahan, berarti kan seperti itu. Nah, meskipun pada posisinya sebagai bawahan, tapi tidak menutup kemungkinan seseorang memiliki ide gagasan. Yang ide gagasan itu, jika diterapkan, bisa mengefektifkan sebuah pekerjaan. Mempermudah sebuah pekerjaan, atau bahkan mempercepat penyembuhan misalnya. Tetapi kan dia hanya sebatas bawahan, tidak memiliki wewenang untuk membuat sebuah kebijakan. Ya, karena bawahan statusnya. Nah, artinya dia tidak bisa mengaktualisasikan ide gagasan tadi. Maka kebutuhan akan aktualisasi dirinya belum terpenuhi.
pada posisi itu. Ya, berjalan waktu, dia terus bekerja, rajin, dan mendapatkan penilaian yang baik. Akhirnya pihak rumah sakit mempercayainya untuk menjadi seorang kepala ruangan. Ya, diangkat, ya, naik jabatannya menjadi pimpinan di ruangan tersebut, menjadi kepala ruangan. Maka mungkin dia bisa mengaktualisasikan ide gagasannya tersebut yang pernah dia miliki di awal-awal pekerjaan di situ. Ide gagasan tadi yang akan mengefektifkan pekerjaan atau bahkan mempercepat penyembuhan, itu bisa dia terapkan karena memiliki wewenang saat ini. Ya, setelah diangkat menjadi kepala ruangan, dia memiliki wewenang, memiliki kebijakan. Nah, barulah setelah itu dia implementasikan ide gagasannya, dia telah memenuhi kebutuhan akan aktualisasi dirinya. Dia bisa mempraktikkan seluruh apa yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam ide gagasannya. Inilah pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Semakin kecil bentuknya, ukurannya, menunjukkan semakin sedikit orang yang bisa memenuhinya. Ya. Pimpinan itu kan tidak semua, hanya satu. Ya. Pimpinan itu hanya satu, sedikit sekali. Dan pimpinan itulah yang paling berpeluang besar untuk mengaktualisasikan dirinya, memenuhi kebutuhan aktualisasinya. Inilah makna dari bentuk piramid. Semakin ke atas, semakin sedikit orang yang bisa mendapatkannya. Semakin ke bawah, semakin besar. Paling bawah itu semua orang bisa mendapatkannya. Ya. Yang paling bawah, kebutuhan fisiologis, semua orang bisa mendapatkannya, bisa terpenuhi kebutuhannya. Semakin ke atas, semakin sedikit. Ya. Semakin tidak semua orang bisa terpenuhi kebutuhannya. Ya, dari mulai keamanan, rasa kasih sayang, penghargaan, sampai kepada aktualisasi diri, itu semakin ke atas semakin sedikit orang yang bisa mendapatkan atau terpenuhi kebutuhannya. Nah, inilah makna dari gambar piramid yang didapatkan oleh pada teori kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Kemudian kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Nah, kebutuhan fisiologis inilah adalah kebutuhan biologis, ya, untuk memenuhi unsur biologis pada diri manusia. Ya, termasuk safety juga keamanan itu bisa untuk biologis, ya, untuk keamanan tubuh, ya, biologis itu tubuh jasad. Ya, untuk memenuhi kebutuhan biologis, ya, jasad manusia. Kemudian ada sosial need, ini psikologis, ya, psikologis, ya, rasa kasih sayang, rasa dicintai, rasa memiliki dan dimiliki. Ini psikologis manusia. Ya, termasuk ada sosialnya di situ, ya, sosial, kebutuhan akan lingkungan, teman, ya, keluarga, masyarakat. Itu sosial. Esteem need juga sama sosial. Ya. Self actualization, aktualisasi diri juga ini psikologis dan sosial. Dan dari keempat yang di atas, ya, bahkan keseluruhannya ada kebutuhan spiritual di sana. Ya, kebutuhan spiritual itu tidak bisa terlepas dari seluruh kebutuhan. Ya, artinya bisa kita meminta makanan, oksigen itu kan karena pemberian dari Tuhan. Ya. Kalau kita Muslim dari Allah. Ini adalah terkait dengan spiritualitas manusia. Ya, ketuhanan ilahiyah, ya, Allah. Kalau Muslim itu adalah spiritualitas. Nah, lalu bagaimana perawat, ya, memenuhi kebutuhan tersebut pada diri manusia, diri pasien, ya. Kalau kita mendapati pasien, kita perhatikan dulu, kita identifikasi apakah kebutuhan fisiologisnya sudah terpenuhi semua atau belum. Ya, kalau kita dapati ternyata belum, misalkan kekurangan oksigen, maka kita penuhi kebutuhan oksigen tersebut.
kita penuhi. Nutrisinya masih kurang, kita penuhi. Cairannya kurang, kita penuhi. Nah, inilah yang didahulukan. Ya, kebutuhan-kebutuhan fisiologis ini yang kita dahulukan untuk dipenuhi pada pasien. Yang kedua, kemudian ada rasa aman. Nah, contoh dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman pada pasien di rumah sakit. Sekarang ini ranjang-ranjangnya pada pasien itu sudah terpenuhi unsur safety-nya, keamanannya, sehingga di seluruh bagian sisinya sudah dipasang pagarnya, ya. Di setiap ranjang pasien di rumah sakit sudah terpasang side rail atau pagar, ya, supaya tidak jatuh, karena pernah kejadian dulu ranjangnya itu tidak ada pagarnya di sampingnya, ya, pasien mimpi mungkin apa sehingga jatuh, nah, ini kan tidak aman, maka sekarang harus dipasang pagar. Kemudian social needs, ya, pada pasien di rumah sakit yang dirawat juga diberi kesempatan untuk mendapatkan waktu jam besuk, ya, boleh dibesuk atau dijenguk oleh kerabat, keluarga, teman, tetangga, dan seterusnya. Ya, ada jam-jam besuk yang memperbolehkan pihak luar mengunjungi pasien yang ada di rumah sakit. Termasuk ada pihak keluarga yang boleh menemani, ya, 1 atau 2 orang diberikan kesempatan untuk menemani pasien di rumah sakit selama menjalani perawatan. Ya, ini adalah pemenuhan social needs-nya, ya, kebutuhan sosial pasien. Ya, kemudian ada kebutuhan spiritualnya, ya, kebutuhan spiritual pasien, ya, kita bisa beri kesempatan pasien untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing, ya, sesuai keyakinan masing-masing, atau bahkan kita bantu, ya, kita bantu untuk, misalkan yang mau sholat kita bantu untuk wudhunya, kemudian gerakan sholatnya, dan juga kita bisa mengingatkan, ya, kalau kita dapati pasien ini memang rajin beribadah ataupun yang tidak rajin kelihatan dari awalnya misalnya, tetap perawat bisa mengingatkan, Pak, misalkan ini waktunya sholat duhur, Bu, sekarang waktunya sholat maghrib, barangkali Ibu mau sholat dulu. Nah, meskipun kita jadwalnya adalah pemberian obat, misalkan mau disuntik atau apa, kalau kita dapati pasien sedang sholat, ya kita biarkan dulu. Atau pasien sedang beribadah, menurut keyakinan masing-masing, kita biarkan pasien beribadah sampai selesai. Baru setelah selesai, kita lakukan tindakan sesuai jadwalnya. Ya, begitu gambarannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia oleh perawat terhadap pasien, ya. Baik kebutuhan biologis, kebutuhan psikologisnya, sosialnya, maupun spiritualnya. Ya, atau menurut Abraham Maslow, kebutuhan fisiologis sampai kepada aktualisasi diri. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, jangan lupa Bapak pesankan protokol kesehatan tetap diperhatikan, memakai masker, ya, mencuci tangan, pakai sabun, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya, mudah-mudahan ini berupa ikhtiar yang akan menghindarkan kita dari penyebaran virus COVID-19. Ya, dengan usaha ini mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga Bapak pesankan untuk tetap semangat belajar, ya, secara mandiri, baik diri sendiri maupun secara berkelompok dengan temannya, tetap semangat untuk belajar mencari ilmu yang bermanfaat. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.